Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna al-jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puji dan syukur yang disertai dengan pengakuan dan keyakinan bahwa semua yang kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini adalah takdir terbaik dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya, dan nanti di hari kiamat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya kepada jamaah pada umumnya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sehingga nanti di hari kiamat kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib diberikan amanah untuk menyampaikan tema tentang makna dari ibadah. Adapun referensi yang khatib gunakan tentang ibadah tersebut antara lain adalah kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberikan kita manfaat melalui ilmu-ilmu yang beliau tuliskan dalam kitab-kitabnya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan di dalam kitabnya, qila dikatakan, al-ibadatu hirfatun. Ibadah adalah profesi. Wa hanutuhal khalwatu. Dan tokonya adalah khalwat. Wa ra'su malihat taqwa. Dan modalnya adalah takwa. Wa ribahuhal jannatu. Dan keuntungannya adalah surga. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan al-ibadatu khirfatun. Ibadah adalah profesi. Syekh Nawawi kemudian menjelaskan ay maksabun min kulli jihatin. Maksudnya adalah ibadah itu usaha yang mendatangkan keuntungan dari segala arah. Pernyataan yang singkat dari beliau ini memberikan kepada kita pelajaran tentang cara pandang yang baru terhadap ibadah.
ibadah yang kita lakukan jangan sekedar dipandang sebagai kewajiban, tetapi ibadah yang kita lakukan harus kita pandang sebagai sebuah profesi. Harus kita pandang sebagai sebuah kerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Apa itu profesi? Profesionalisme yang biasanya melekat dengan dunia kerja adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang menunjukkan kualitas dan kompetensi dalam suatu profesi atau pekerjaan. Ini mencakup keahlian, tanggung jawab, etika kerja, dan komitmen untuk memberikan hasil terbaik. Secara sederhana, profesionalisme adalah cara seseorang bekerja dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku dalam profesinya. Maka jika ibadah dipandang sebagai sebuah profesi, maka kita pun dituntut untuk melakukannya secara profesional dan tidak asal-asalan. Inilah ibadah yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana agar ibadah yang kita lakukan dapat dikategorikan sebagai ibadah yang dilakukan secara profesional? Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi agar ibadah itu dipandang sebagai ibadah yang profesional. Yang pertama, harus dilandasi dengan keimanan. Artinya ibadah yang tidak dilandasi dengan keimanan, maka ibadah tersebut sia-sia. Di dalam Al-Quran banyak ayat, Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata amal soleh tersebut didahului oleh kata beriman. Ini menunjukkan bahwa amal soleh atau setiap kebaikan itu harus disertai dengan keimanan. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Marilah kita syukuri nikmat iman tersebut dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat yang besar tersebut dapat kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syarat agar ibadah tersebut dipandang sebagai ibadah yang profesional adalah harus mencontoh atau harus sesuai syariat. Artinya jika ibadah tidak sesuai dengan syariat, maka ibadah tersebut tertolak. Sayangnya kita tidak melihat bagaimana cara Rasul sholat, tidak melihat bagaimana cara sahabat sholat, tidak melihat bagaimana cara tabi'in dan tabi'ut tabi'in sholat. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar melalui ilmunya para ulama. Kita harus belajar bagaimana sholat itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, bagaimana wudhu itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, bagaimana membaca Al-Quran itu kita lakukan dengan bertajwid. Maka itu harus kita lakukan melalui dengan belajar. Di dalam kitab Zubat dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Wala yakunul ilmu illa bitta'allum. Dan ilmu itu tidak didapatkan melainkan melalui proses belajar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketiga agar ibadah itu dinilai sebagai ibadah yang profesional adalah harus dilandasi dengan keikhlasan. Artinya ibadah yang tidak dilandasi dengan keikhlasan adalah ibadah yang sia-sia. Dikatakan di dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan untuk beribadah, maka insya Allah mendapatkan pahala ibadah. Tetapi jika dia meniatkan untuk yang lainnya, maka itulah
yang akan dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan di dalam menjalankan ketaatan di dalam agama secara lurus. Hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan tentang ibadah adalah profesi. Imam Nawawi, Syekh Nawawi sendiri menjelaskan yang dimaksud dengan al-ibadatu hirfatun, ibadah adalah profesi, maksudnya adalah ay maksabun min kulli jihatin. Artinya ibadah itu adalah usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dari segala arah. Tentunya keuntungan ibadah ini bukan hanya berkaitan dengan keuntungan akhirat semata. Keuntungan dari akhirat ini juga banyak yang dapat kita rasakan ketika di dunia ini. Misalnya ketika kita berzikir, maka keuntungan yang akan kita dapatkan adalah hati yang tenang. Ketika kita rajin silaturahim, maka salah satu keuntungannya adalah dipanjangkan usia. Ketika kita rajin bersedekah, maka salah satu keuntungan yang dapat kita rasakan di dunia ini adalah terhalangnya dari mara bahaya dan lain sebagainya, yang membuktikan bahwa keuntungan dari ibadah itu bukan hanya berkaitan dengan pahala akhirat semata, tetapi juga dapat mendatangkan pahala ketika kita di dunia ini. Inilah ibadah itu adalah profesi yang dapat mendatangkan keuntungan dari segala arah. Dan ibadah itu pahalanya tidak hanya berkaitan dengan ibadah ritual semata. Pahala ibadah itu tidak hanya dari sholat yang kita lakukan, tidak hanya dari berangkat ke masjid yang kita lakukan, tidak hanya berkaitan dengan membaca Al-Quran, tidak hanya berkaitan dengan umroh dan haji, tetapi semua aktivitas duniawi insya Allah dapat mendatangkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah seseorang di antara kami memenuhi syahwatnya dapat mendatangkan pahala? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana lahu wizrun? Fakadzalika law wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jika seseorang itu menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram? Apakah dia mendapatkan dosa? Begitu juga ketika dia menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal, maka dia pun mendapatkan pahala. Hadirin rahimakumullah, tetapi aktivitas duniawi yang kita lakukan agar mendapatkan pahala itu juga tidak mudah. Ada beberapa kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama, harus diniatkan secara benar. Misalnya ketika kita mencari rezeki, harus diniatkan misalnya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri agar tidak minta-minta, untuk membantu orang tua, untuk menafkahi anak istri dan lain sebagainya. Bukan untuk menyombongkan diri kepada orang lain, untuk menindas orang lain. Harus diniatkan secara benar. Dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bi a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak amal perbuatan yang secara lahir kelihatannya seperti amal duniawi, tetapi karena baiknya niat maka mendapatkan nilai pahala, menjadi amal akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Begitu juga sebaliknya. Banyak amal perbuatan ibadah yang kelihatannya sebagai ibadah, tetapi karena buruknya niat akhirnya tidak mendapatkan pahala, hanya sebagai perbuatan duniawi semata. Itu yang pertama, harus diniatkan secara benar. Kemudian yang kedua, aktivitas duniawi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya berzina, meminum minuman keras,
meskipun diniatkan misalnya untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup agar tidak minta-minta, bahkan diniatkan ibadah karena Allah, maka itu tidak akan bernilai pahala. Bahkan sejak melangkahkan kaki dari rumah sudah bernilai dosa. Jadi yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, dalam beraktivitas yang halal tidak boleh melanggar syariat. Misalnya jual beli di pasar dengan barang yang halal, itu halal. Jual beli beras halal. Tetapi di dalamnya misalnya ada penipuan, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Meskipun menjual beras tersebut adalah perbuatan yang halal, tetapi karena di dalamnya ada perbuatan menipu dan lain sebagainya, maka itu tidak mendapatkan pahala, bahkan bernilai dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di dalam beraktivitas tidak boleh meninggalkan kewajiban. Di dalam jual beli misalnya, karena sibuk melayani pelanggan sampai meninggalkan sholat zuhur, maka hal itu pun tidak mendatangkan pahala, meskipun aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang halal. Dan kemudian yang terakhir, aktivitas atau kerjaan yang kita lakukan harus kita lakukan secara ihsan dan itqan. Artinya harus kita lakukan dengan baik dan bersungguh-sungguh. Tidak boleh berleha-leha di dalam melaksanakan tugas. Misalnya tugasnya berat tetapi kita malah berleha-leha sehingga gaji yang kita makan adalah gaji buta, maka itu artinya kita tidak mengerjakan pekerjaan secara ihsan dan itqan, maka itu dipandang sebagai perbuatan yang tidak mendatangkan pahala. Hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan tentang al-ibadatu hirfah, ibadah adalah profesi. Kemudian Syekh Nawawi melanjutkan, wahanutuha al-khalwah, toko atau tempat pekerjaan dari sebuah profesi di dalam ibadah adalah khalwat. Artinya meskipun kita bisa mendatangkan pahala dari berbagai macam ibadah, baik mahdhah maupun ghair mahdhah, baik ibadah yang langsung berkaitan kepada Allah maupun berkaitan dengan sesama manusia, tetapi sebaiknya kita menyediakan waktu khusus untuk berkhalwat, untuk berduaan, untuk bersepi-sepi bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa khalwah yang dimaksud di sini? Syekh Nawawi menjelaskan, muhadatsatus sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahad. Artinya berkomunikasi bersama Allah Subhanahu wa taala sekiranya tidak ada orang lain. Waktunya mungkin bisa kita lakukan sebelum waktu kita tidur atau setelah kita bangun sebelum salat subuh. Bisa kita isi dengan salat sunnah, membaca Al-Qur'an, berzikir, bermuhasabah, berdoa dan sebagainya. Intinya kita mempunyai waktu khusus untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting dari khalwat tersebut harus berbekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dikatakan laisal khalwah an takhluwa bil jasad. Yang dimaksud dengan khalwah yang hakiki itu bukan berkhalwat dengan jasad. Bukan hanya menyendiri semata. Karena banyak orang yang menyendiri tetapi hatinya di pasar, hatinya bersama orang-orang, hatinya ramai dengan hiruk-pikuk duniawi. Walakin ayyakhluwa qalbuka ma'allah. Tetapi yang dimaksud dengan khalwah adalah hatimu sepi bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatimu hanya ada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sedang berada di dalam keramaian. Kemudian yang ketiga, wa ra'su malihat taqwa. Modal dari profesi yang kita lakukan adalah takwa. Takwa secara arti kebahasaannya salah satunya adalah takut. Takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Takut melaksanakan apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Maka jika orang sudah melakukan hal tersebut, dikatakan man kana ra'su malihi taqwa, barang siapa yang modal kehidupannya adalah takwa, kallatil alsun an wasfi ribhi dinihi, maka lidah ini tidak akan mampu mensifati keuntungan agamanya. Artinya keuntungan pahala yang dia dapatkan sangat banyak sehingga tidak mungkin lisan dapat menggambarkannya. Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil ansun
an wasfi khusranihi. Sebaliknya orang yang modal hidupnya adalah motivasi duniawi dan ambisi duniawi, maka lidah pun tidak akan mampu mensifati keuntungan agamanya. Jangankan aktivitas duniawi, bahkan ibadahnya pun kalau didasari atas motivasi dan ambisi duniawi, tidak akan bernilai pahala. Itulah nasihat yang disampaikan Syekh Nawawi di dalam kitabnya Nashihul Ibad, yang diakhiri dengan pernyataan beliau, wa ribhuha al-jannah, keuntungan dari profesi berupa ibadah, kemudian mempunyai toko berupa khalwat dan dimodali dengan takwa, keuntungannya adalah surga. Yang mana surga tersebut senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan perihalalah kami dari siksa neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beribadah secara profesional, kemudian dapat mengambil pahala dari setiap aktivitas yang kita lakukan, menjadikan takwa sebagai aktivitas kita sehari-hari, dan dapat dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina wal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.